Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kenikmatan yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penutup para nabi, manusia terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan coba membahas terkait dengan tema politik Islam. Salah satunya adalah kita bahas pagi ini, yaitu negara tanpa pemerintahan, ya. Saya ambil dari bukunya Muhammad Al-Mubarak, ya, berjudul Nizam Al-Muluk wad Daulah. Jadi Muhammad Al-Mubarak ini menggambarkan terkait dengan, ya, negara, status negara, negaranya ada, namun pemerintahannya tidak ada, ya. Jadi di berbagai negara hari ini, di negara-negara Muslim, status pemerintahannya berbeda-beda tentunya, ya. Ada yang pemerintahannya berdasarkan presidensial, ya, ada yang berdasarkan parlemen, ada yang berdasarkan kerajaan, ya. Sistem mengatur pemerintahannya memang diatur seperti itu. Ya, Islam melihat, ya, memang tidak ada rumusan baku atau tiada teori baku yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika meninggalkan sebuah daulah, ya, sebuah pemerintahan, sebuah negara di Madinah. Tidak ada teori, ya. Dan kemudian para sahabat juga berbeda-beda terkait dengan teori pemerintahan tersebut, ya. Ada pemerintahan yang awalnya memang, misalkan pada zaman Rasulullah SAW sampai zaman Abu Bakar Siddiq, itu pemerintahannya itu, ya, semuanya tergantung kepada satu sosok, di mana Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara, pemimpin religius, pemimpin agama, sekaligus pemimpin pemerintahan, ya, pemerintahan. Jadi tiga, gitu, ya. Begitupun dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi kemudian ketika masa Umar bin Khattab sudah mulai dipisahkan, ya, ada pembagian tugas dalam negara tersebut, ya. Ada yang menjadi legislatif, ada yang menjadi yudikatif, ada yang menjadi eksekutif. Taruhlah di sini Khalifah Umar sebagai eksekutif pelaksana dari pemerintahan tersebut, ya. Terus kemudian yudikatifnya, qadhinya lain, dan kemudian legislatifnya yaitu Majelis Syuro itu sendiri. Nah, dalam buku, ya, Muhammad, di sini dikatakan Muhammad Al-Mubarak dalam buku Nizam Al-Muluk wad Daulah, beliau menggambarkan terkait dengan, ya, status sebuah negara yang dianggapnya itu tidak memiliki pemerintahan. Jadi ada negara, ya, ada negara tapi tidak mempunyai pemerintahan. Itu kata Muhammad Al-Mubarak jika memenuhi dua syarat. Ya, mungkin wujudnya seperti Indonesia ada, tapi apakah betul negara Indonesia ini memiliki pemerintahan? Maka Muhammad Al-Mubarak, ya, menggambarkan terkait dengan syarat-syarat, ya, negara tersebut, ya, harus memenuhi 12 syarat. Yang 12 syarat itu jika tidak terpenuhi, maka, ya, dianggap negara itu ada secara wujudnya, teritorialnya ada, ya, struktur yang memerintahnya ada, namun, ya, pemerintahannya tidak dianggap tidak berjalan. Maka apa syarat-syaratnya? Saya uraikan satu persatu, ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah penentuan pemerintahan. Kepala negara, pemimpinnya dan pemilihannya harus memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemimpinnya haruslah orang yang terbaik dalam hal akidah, keimanan, kemudian ilmu, akhlak, moral, dan kecakapan politik administrasi, ya. Jadi yang pertama syaratnya, negara tanpa pemerintahan itu, ketika negara itu tidak mendapatkan, ya, pemimpinnya itu adalah pemimpin yang terbaik, ya, pemimpin terbaik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu, dalam masalah akhlak, moral,
dan kemudian dalam masalah politik atau politik administrasi lah, administrasi kelembagaan. Dan adapun pemimpinnya itu harus dipilih, ya, harus merupakan pemilihan yang mengaspirasi masyarakat, ya, memenuhi ya permintaan hajat daripada masyarakat. Ya, maka di sini kalau kita lihat dalam sistem hukum demokrasi itu, ya, masyarakat memang seolah-olah terpenuhi kebutuhannya, ya, dengan cara pemilihan langsung tersebut, ya. Tapi tidak sedikit juga kemudian di sini politik money politiknya itu, politik uang itu bermain, sehingga bukan masyarakat yang memang betul memilih pemimpinnya, tapi uanglah yang memilih pemimpinnya. Pemimpin hari ini dipilih berdasarkan uang, ya, sehingga wajar kalau kemudian misalkan pemerintahan hari ini berantakan. Nah, kalau dalam rumusnya dikatakan dalam Muhammad Mubarak itu, maka negara seperti ini adalah negara yang tanpa pemerintahan, di mana pemimpinnya itu adalah pemimpin yang bukan, ya, diambil dari aspirasi masyarakat, dan bukan pemimpin yang terbaik yang memang harusnya dipilihnya itu secara terbaik, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya bai'ah, ya, wujud setia, ya, untuk menjalankan pemerintahan di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi pemimpin-pemimpin negara, ya, negara tersebut harus, ya, berbai'ah, ya, pemimpin negara tersebut harus berbai'ah menjalankan pemerintahannya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia, ya, disumpah, ya, di atas kepalanya ditempelkan, atau di atas kepalanya diangkat Al-Qur'an untuk bersumpah. Namun sumpahnya bukan sumpah untuk menjalankan Al-Qur'an dan sunnah, ya, dan sumpahnya itu juga, ya, bai'ahnya juga, atau bai'ahnya atau sumpahnya itu bukan untuk menjalankan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian syarat ketiga, negara, ya, tanpa memiliki pemerintahan itu jika pengingkatan diri beriltizam, berpegang kepada teguh kepada kaidah-kaidah tasyri', hukum yang dibawa oleh Islam, ya. Jadi hukum pemerintahannya adalah hukum Islam, hukum yang menjalankan pemerintahannya hukum Islam. Ini kemudian yang dijalankan haruslah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam. Yang keempat, munculnya musyawarah, ya, musyawarah atau syura, ya. Jadi untuk memutuskan perkara-perkara tertentu itu melakukan musyawarah. Dalam teori negara modern, maka musyawarah itu bisa dilakukan antara eksekutif dengan legislatif, ya. Jadi musyawarah itu harus dilakukan antara pelaksana pemerintahan, yaitu eksekutif, kalau di Indonesia presiden, bermusyawarah dengan legislatif, ya. Dalam perkara ini kalau di Indonesia DPR tidak boleh memutuskan perkara sendiri, ya. Memutuskan tanpa persetujuan DPR, wah, itu bahaya itu, ya. Naik BBM, mutusin sendiri, ya, sehingga kemudian rakyat morat-marit, ya, rakyat tidak punya, ya, hak, ya, untuk mengkritisi pemerintahan, ya, itu harus diputuskan melalui musyawarah, ya. Hal-hal yang kemudian memikirkan atau memutuskan terkait dengan hajat hidup orang banyak harus diputuskan melalui musyawarah. Tidak boleh eksekutif memutuskan sendiri, tidak boleh presiden memutuskan sendiri. Jika presiden memutuskan sendiri tanpa melalui musyawarah, tanpa melalui syura, maka pada hakikatnya jika seperti itu, maka ini negara ada, namun pemerintahannya tidak berjalan, ya. Yang kelima, syaratnya adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin negara, pemimpin negara itu harus mempunyai tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya sangat besar. Dan kalau dalam Islam kita lihat, ya, tanggung jawabnya sangat besar. Selain tanggung jawab di dunia, maka tanggung jawab di akhirat itu yang tidak kalah penting. Maka kalau kaidah dalam Islam itu, biasanya pemimpin itu nggak pernah mau dipilih itu, ya. Orang-orang itu nggak pernah mau untuk menjadi pemimpin itu, nggak pernah mau, ya. Jadi kaidah untuk mencalonkan diri, ya, pada hakikatnya, ya, seperti itu. Kalau dicalonkan oleh orang banyak, ya, tidak jadi masalah. Cuma memang kalau dirinya merasa mampu, merasa siap, merasa bisa, gitu, ya. Namun kemudian di akhirnya kita lihat itu bahwa dia seorang pemimpin yang tidak sanggup, tidak mampu, maka
ya tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi juga bertanggung jawab di akhirat. Ya, dan ini berat ya. Seorang pemimpin ini tanggung jawabnya berat. Kalau di Indonesia sekarang ini 240 juta jiwa, dia harus bertanggung jawab. Kalau di sana terdapat banyak yang miskin, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tersebut? Kalau di sana banyak yang kelaparan, bagaimana dia bertanggung jawab terkait dengan hal tersebut? Ya. Sedangkan Khalifah Umar saja melihat jalanan rusak saja dia sedih, dia menangis karena khawatir ada binatang yang kemudian masuk ke dalam jalanan yang rusak itu dan kemudian justru terluka atau bahkan mati. Nah, di situ seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ya. Jadi kalau pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya tidak tanggung jawab, maka dia ada pemimpinnya namun pemerintahannya tidak ada. Ya. Kemudian yang keenam, sahabat pemimpin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, hak umat Islam dalam mengevaluasi, memantau dan mengkritik. Ya, nah ini berikutnya, pemerintahan, negara yang adanya pemerintahan harus ada hak umat untuk mengevaluasi, memantau dan mengkritik, ya. Dan itu merupakan kebebasan umat rakyat, bebas mengkritik, bebas memantau, bebas mengevaluasi. Ya, jadi jangan sampai kemudian karena kritiknya terlalu pedas, misalnya seperti itu ya, akhirnya berusaha dibungkam, ya, dibungkam dan kemudian tidak ada menghendaki adanya kritik tersebut. Nah, kalau tidak ada kritik, ya ini negara diktator, bukan negara yang memang berdasarkan bagus pemerintahannya, ya. Jadi hak umat, hak rakyat untuk mengevaluasi, memantau, mengkritik eksekutifnya, pemimpinnya itu adalah hak yang harus diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat. Ya, itu menandakan bahwa pemerintahannya memang berjalan, ya. Namun jika ada negara tidak mau dikritik, ada pemimpin tidak mau dikritik, tidak mau dievaluasi, tidak mau dipantau, maka ya pemerintahannya justru kalau kata di sini ya dikatakan misalkan Muhammad Al-Mubarak itu, maka negara seperti ini adalah negara tanpa pemerintahan, ya. Ketika hak umat mengevaluasi, memantau itu dibatasi, ya. Kemudian yang ketujuh, kebebasan pemilikan umat dari milik pemerintah, ya. Kebebasan pemilikan umat dari milik pemerintah. Jadi harta ya milik pribadi, milik rakyatnya, milik masyarakat tersebut itu dimiliki oleh masyarakat tersebut dan tidak dimiliki oleh negara. Ya, jadi tidak ada ya nanti istilah pengambilan paksa terkait dengan harta rakyatnya, pengambilan paksa terkait dengan aset milik rakyatnya. Jika terjadi seperti itu, maka negara tersebut adalah negara yang tanpa adanya pemerintahan. Kemudian yang kedelapan yaitu persamaan derajat. Ya, jadi salah satu negara yang munculnya pemerintahan yang baik itu adalah persamaan derajat. Dalam hal ini misalkan ya dalam masalah ekonomi, ya pemerintah harus bisa mengelola ekonomi yang ada dalam negara tersebut, kemudian dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, sama derajatnya. Masyarakat, rakyat sama memperoleh hak untuk mendapatkan ekonomi yang baik. Dalam masalah hukum maka harus sama derajatnya. Tidak rakyat yang kemudian diburu ketika salah, diadili ketika salah, sedangkan para pejabat ya terus kemudian para penyandang modal justru tidak dihukum ketika melanggar aturan hukum. Maka harus sama derajat tersebut. Jadi harus sama derajatnya, ya. Yang membedakan adalah amanahnya saja, namun derajatnya sama, ya, seperti itu ya. Kemudian yang kesembilan ini ya yang kemudian menjadi parameter yang dikatakan oleh Muhammad Al-Mubarak dalam Nizam Al-Muluk wa Daulah itu, yang berikutnya yang kesembilan adalah munculnya keadilan. Ya. Jadi negara kalau ada keadilannya maka pemerintahannya berjalan dengan baik. Namun negara tanpa ada keadilan maka tidak ada pemerintahan tersebut. Dan ini PR besar di negara kita ya, memunculkan keadilan. Ya, bagaimana masyarakat merasa diperlakukan secara adil, ya, bagaimana masyarakat merasa bahwa ya masyarakat ini mendapatkan keadilan di negara tersebut. Nah, ini menjadi parameter ya, parameter munculnya ya negara ya
dengan status pemerintahan. Ya, harus ada keadilan. Ya, terjadi pembunuhan, misalkan Laskar FPI kilometer 50, sampai hari ini tidak muncul keadilan tersebut. Maka negara ini jangan-jangan negara tanpa pemerintahan. Hari ini juga pembunuhan, ya, misalkan polisi oleh polisi, ya. Kalau nanti ke depannya ya tidak membawa pelaku-pelaku utamanya, otak-otaknya, ya, yang kemudian membunuh polisi tersebut, maka di situ ya maka tidak ada keadilan. Dan kalau tidak ada keadilan, maka dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki pemerintahan. Maka negara itu harus memiliki keadilan, ya. Di negara manapun harus diwujudkan keadilan. Maka kalau kita lihat dalam Pancasila, ya, maka salah satu silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila kelimanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya keadilan itu harus diwujudkan di Indonesia. Jika keadilan itu tidak diwujudkan, maka negara ini adalah negara tanpa pemerintahan. Kemudian yang ke-10, ikhwan, ya. Yang ke-10 adalah hak-hak manusia ditegakkan, yaitu hak menjaga jiwa, kehormatan, akal, pikiran, harta, moral, dan agama. Hak-haknya manusia itu ditegakkan. Kalau dalam maqasid as-syariah Hizbuddin, semuanya ditegakkan. Ya, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga agama. Ya, semuanya ditegakkan, dan itu merupakan kewajiban negara untuk menjaga agar manusia memperoleh hak-haknya, yaitu menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta, moral, dan agama. Maqasid asy-syariah. Yang kemudian yang ke-11 itu adalah solidaritas sosial. Muncul, ya, dalam pemerintahan itu harus muncul solidaritas sosial. Ya, pemerintah peduli terkait dengan rakyatnya. Pemerintah peduli terkait dengan nasib, ya, musibah, kemalangan daripada rakyat dan masyarakatnya. Nah, ketika terjadinya bencana alam, pemerintah harus hadir di situ. Ketika terjadinya misalkan musibah menimpa rakyatnya, maka pemerintah harus hadir, karena disitulah pemerintah harus memiliki jiwa solidaritas sosial. Dan yang terakhir, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah parameter negara yang memiliki pemerintahannya itu adalah adanya ketaatan atau tunduk kepada sistem, yaitu ketaatan kepada pemerintah selama taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini terhadap rakyatnya. Adanya rakyat tunduk terhadap sistem, taat kepada pemerintah, kepada negara, jika negara tersebut taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau misalkan hari ini misalkan masyarakat tidak taat, ya, maka dipertanyakan, ya, negaranya, pemerintahannya sudah taat kepada Allah dan Rasul belum? Ya, kalau sudah taat terhadap Allah dan Rasulnya, maka pemerintah atau pemimpin-pemimpin yang seperti ini bolehlah dikatakan sebagai ulil amri minkum, ya, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dan kita kalau sudah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, taat terhadap Allah, taat terhadap Rasul, maka kewajiban kita juga untuk mentaati pemimpin tersebut dan untuk taat terhadap aturan-aturan, sistem-sistem yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Sistem-sistem kenegaraan, sistem-sistem pemerintahan yang dibawa oleh pemimpin seperti itu, maka kita wajib mentaatinya. Namun, ya, manakala pemimpinnya tidak taat terhadap Allah, tidak taat terhadap Rasulullah SAW, jauh daripada syariat Islam, jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat terhadap pemimpin-pemimpin tersebut. Kalau dikatakan dalam hadis itu la ta'atu fil makhluk fil maksiatillah, tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 12 poin inilah yang harus diwujudkan ketika negara ingin dikatakan memiliki pemerintahan, ya, maka 12 poin itulah harus diwujudkan oleh negara tersebut. Namun jika 12 poin itu tidak ada, hilang dalam kehidupan bernegara, maka sebagaimana Muhammad Mubarak mengatakan dalam bukunya Nizamul Muluk wa Daulah, maka negara seperti itu adalah negara yang tanpa pemerintahan. Negaranya ada,
pemimpinnya ada namun pemerintahannya tidak berwujud atau pemerintahannya sama sekali tidak kelihatan dan tidak dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.